Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Asal ngikutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Sis, how are you, sis? Apa kabar anak-anak mama? Coba pakai bar gitu ya. Apa kabar anak-anak mama? Kalau saya mau tanya, Mother, how are you today? Lagu, Bu. Lagu. Mother, how are you today? Ibu-ibu, apa kabar hari ini? Kali ini Mama Ira pengen ngobrol soal manfaat air kunyit. Ambil kertas, mari kita mencatat. Asik, mari kita belajar. Sehat dengan cara-cara yang sederhana dan cara-cara yang murah meriah dan cara-cara yang lebih menikmati apa yang Allah berikan kepada kita. Cut. Stop. Oh, Bapak Ibu, saya lupa kasih tahu sejak awal. Saya lupa kasih tahu bahwa AI saya itu adalah mantan penyiar. Dia adalah music director di salah satu radio terkenal dulu di Bandung pada zamannya. Jadi kalau sekarang dia agak-agak berisik, agak-agak bawel, mohon maaf. Dia paling senang ngunyah yang namanya mikrofon. Mari kita mencatat apa saja manfaat dari air kunyit ya. Jadi kalau kunyit itu yang kita bilang biasanya kurkuma, itu sering kita rebus. Ya, rebusan air kunyit itu sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Satu tadi udah dibilang sama Kika bahwa murah dan mudah didapat. Berikutnya lagi bisa kita tanam di sekitar rumah, ya, atau bisa didapatkan di mana saja yang tadi saya bilang itu, bahkan di tempat-tempat terpencil sekalipun. Kenapa orang dulu atau orang-orang tua kita selalu mengatakan kalau berobat itu kalau sakit jangan langsung minum obat katanya. Coba kita maksimalkan di sekeliling rumah kita. Mungkin ada tanaman atau ada daun atau apa yang bisa kita minum gitu, atau kita racik airnya ya, jadi air rebusannya atau mungkin daunnya, dan bermanfaat buat kesehatan ya. Jadi secara tradisional. Kita bahas sekarang manfaat air rebusan kunyit. Silakan duduk ya, habis goreng kan, silakan duduk ya. Yang pertama adalah menjaga kesehatan jantung. Believe it or not, kurkuma itu adalah salah satu yang paling baik yang mengandung zat antioksidan. Apa sih Mama antioksidan itu? Banyak orang bilang antioksidan itu apa sih Mama Ira? Antioksidan itu adalah zat alami atau buatan manusia yang bisa mencegah atau menunda beberapa jenis kerusakan sel dari proses oksidasi oleh oksidan. Jadi kita bisa baca di internet ya, detailnya seperti apa. Jadi kalau menjaga kesehatan jantung, kurkuma mengandung itu. Bagus banget ya. Kurkuma mengeluarkan kurkumin ya untuk jantung. Kedua adalah meningkatkan fungsi hati. Ini penting banget. Hati tidak kalah penting dalam tumbuh kembang kesehatan manusia gitu ya. Jadi kalau kita dari kecil kita bisa menjaga makanan, pola makanan, hati berfungsi dengan baik, tidak pernah ada yang namanya sakit, bukan sakit hati ya, bukan hati ini, bukan. Sakit hati itu faal tubuh kita, fungsi tubuh kita tuh ada yang bermasalah ya, fatty liver seperti biasa, jangan sampai menuju ke arah serosis bahkan ke kanker hati ya. Ini dengan meminum rebusan air kunyit itu bisa meningkatkan fungsi hati, menurunkan trigliserid. Nah, siapa yang kolesterolnya tinggi? Saya. Kan ada LDL, HDL gitu ya. Nah, kan ada kolesterol jahat, ada kolesterol baik ya. Kalau ini trigliseridnya bisa menjadi lebih baik gitu. Takarannya bisa lebih normal ya kalau kita minum rebusan air kunyit. Dan yang pasti menurunkan kolesterol juga. Tidak kalah penting, mengurangi gejala radang sendi. Kenapa teman saya kemarin teriak, Mama Ira, kalau ada apa-apa, badannya sakit-sakit. Kita sambung lagi nanti ya. Nah, setelah kolesterolnya turun, kita juga bisa merasakan manfaat air rebusan kunyit untuk mengurangi gejala radang sendi. Nih, kacamata udah mulai nih kan. Mengurangi gejala radang sendi. Nih, kemarin ya Mama Ira baru diajak ngomong sama teman Mama Ira. Mam, kalau misalnya Mama Ira punya masalah dengan sendi, kan saya punya masalah dengan kaki nih, ya, tempurung kaki, terus lutut ya.
sakit-sakit kakinya, badan-badan segala macam. Pokoknya sedih-sedih itu kayaknya kalau habis kerja atau habis dari mana pasti sakit gitu. Kita minum air kunyit. Beneran, rebusan air kunyit itu sangat membantu. Saya sudah pernah mengalami itu dan sangat bersyukur saya pernah minum air kunyit. Dan sampai sekarang ya, masih sering minum air kunyit ya ya. Jahe. Kunyit, jahe jadi satu ya. Serai. Serai. Oke, setelah mengurangi radang sendi ya, kurkumin yang bersifat antiinflamasi atau anti peradangan, dia juga mengurangi efek sindrom ovarium polikistik PCOS. Jadi ada kista di ovarium, ini bisa terbantu dengan minum air rebusan kunyit. Ya, sekaligus juga menstabilkan sensitivitas insulin dalam gula darah. Ya, ini boleh nih buat semuanya atau ibu-ibu, anak-anak mama, anak-anak perempuan terutama ya, yang punya masalah kendala dengan ada kista di ovarium kita atau apa segala macam, coba minum air rebusan kunyit. Ya, oke saya. Next, ternyata air rebusan kunyit juga mengurangi masalah sindrom metabolik. Metabolisme tubuh sangat penting. Kelebihan berat badan nggak enak, ya kan? Lalu peredaran darah jadi nggak lancar. Sakit juga pada akhirnya. Ada sumbatan lah di jantung, apa segala macam. Nah, nih coba deh, kita minum air rebusan kunyit. Ya, Bapak Ibu semuanya anak-anak mama. Ya, seimbang deh tuh berat badan kita kalau kita sering minum air rebusan kunyit ya. Terus hormonnya untuk nafsu makan sedikit banyak bisa lebih diatur gitu. Lalu penyimpanan lemak dalam tubuh ya. Ini semua fungsinya dari kurkumin. Ya. Jadi jangan pernah lupa minimal sehari sekali aja atau seminggu 3 kali aja minum air rebusan kunyit. Oke? Mendukung proses pencernaan. Nah, ini penting banget. Kenapa AI sering banget minum kunyit sama jahe sama apa lagi ya? Jadi serai dijadikan satu, dipotong kecil-kecil, masukin air panas, cengkeh, minum. Nah, itu biasanya Mama Ira juga dikasih, biasanya minum. Itu pencernaan kita lebih lancar. Iya. Ya, BAB kita bagus, ya, badan kita merasa lebih hangat. Kentut. Iya bisa buang angin, lalu tidurnya juga nyaman, ya. Jadi gejala kembung itu semua bisa berkurang. Kok tuh nggak yang nggak sakit. Ya betul. Metabolismenya jadi lebih bagus ya, memperlancar metabolisme berarti berat badan kita bisa diturun. Oke. Mendukung proses kognitif. Proses kognitif adalah kerja otak. Lagi-lagi fungsi otak itu harus dimaksimalkan. Salah satunya adalah dengan minum air rebusan kunyit. Oke, mengurangi kecenderungan memiliki penyakit Alzheimer, demensia, ya, bahkan juga Parkinson. Oke. Kerja otak menjadi lebih sehat, of course, ya. Kalau kita kognitif kita bagus, ya, kerjanya bagus, proses kognitif kita juga semakin lebih optimal. Meningkatkan kesehatan kulit. Nih dia nih. Terutama perempuan, para perempuan, ibu-ibu, anak-anak mama ya, kulit kita menjadi lebih cerah. Ini karena antioksidan yang dihasilkan oleh si kurkuma, ya, kunyit itu tadi. Antiinflamasi, antioksidan, kerusakan sel kulit, ya kulit-kulit kita sering ada kulit mati itu kalau kita minum kunyit tuh air rebusan kunyit akan menjadi lebih cerah, mencegah penuaan dini, ya ini juga bisa. Makanya kita sering-sering tuh minum air kunyit, cerahkan kulit. Masalah pigmentasi dari kulit ya. Tidak kalah penting adalah meningkatkan kekebalan tubuh, imunitas. Kalau kita bicara imunitas, kita bicara sesuatu yang patut kita miliki. Makanya kalau pergi kemana-mana minum air putih yang cukup, ya kan? Habis itu AI teriak, jangan lupa minum vitaminnya, oke. Jangan lupa air kunyitnya diminum, ya kan? Pokoknya AI itu lebih galak daripada dokter pribadi. Tapi yang paling penting itu aku lakuin ya dari dulu. Minum air putih kalau bangun tidur. Nah, ya, air putih harus. Apa-apa. Right. Pada saat itu kita minum 1 liter. Air putihnya bisa air putih biasa gitu ya, air putih hangat gitu. Nah, kalau dulu ada kendi ya, kendi zaman. Air kendi bagus loh. Enak loh. Ya, Bapak Ibu atau ibu-ibu biasanya di rumah atau sus ada nggak tuh kendi-kendi dari tanah tuh? Kita aja tuh isi aja tuh kita punya ya kan? Itu mah kayak pancing. Itu bukan teko ya. Oke, ya udah nanti kita cari ya teko ya. Kenapa tanah liat itu lebih dingin ya, lebih natural. Oke. Ya udah, jadi manfaatkan lingkungan kita ya, apa-apa saja kan. Kalau selain ada jahe, pasti ada juga kunyit, ada juga jahe, ada juga serai, ada salam, ada banyak kumis kucing buat ginjal.
air jeruknya, pakai lemon, mau ya, pakai bisa. apel, mau pakai Daun bidara misalnya gitu, terus apalagi tuh, wah banyak banget ya. Kita belum sempat ngupas semuanya. Tapi kali ini coba mari kita mulai hidup sehat dengan minum air kunyit. Ya, hal yang paling kecil tapi jarang atau sering terlupakan. Ya, suka nggak suka demi tapi kesehatan. khasiatnya say. TOPBGT AM. Aman maksudnya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, anak-anak mama, waktunya Mama pamit undur diri, sampai ketemu besok. Terima kasih yang sudah subscribe, jangan lupa like, comment, and share. Innovation of Real, because this is real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ya, satu itu lah. Tamu. Nanti